Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep region. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arinda Dina Rahmawati, NIM 064 selaku moderator. Dan untuk anggotanya ada Heni Rahmawati, NIM 006, Maf'ulatul NIM 014, Rahayu NIM 016, Zaratunisa NIM 022, Nurul Hidayatul NIM 044, Iza Milenia 056. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama, pengertian dan konsep region, yang kedua, klasifikasi region, yang ketiga, planning region, yang keempat, homogeneous region, yang kelima, nodal region, dan yang terakhir, contoh kasus. Pengertian dan konsep region. Konsep wilayah atau region digunakan sebagai representasi dari unsur ruang atau space. Dalam hal ini, region diartikan sebagai suatu kesatuan ruang yang dikelompokkan berdasarkan unsur tertentu, tergantung dari tujuan analisa. Unsur tertentu tersebut dapat berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi maupun keterkaitan antar wilayah. Pengelompokan wilayah dapat dilakukan dengan tidak berdasarkan ekonomi, tetapi bisa juga dengan pertimbangan kemampuan administrasi pemerintah, dan bisa juga dengan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut. 4 bentuk wilayah yang banyak digunakan dalam analisa ekonomi regional, yaitu homogeneous region, planning region, administrative region, dan nodal region. Penggunaan konsep region ditentukan oleh sifat dari analisa ekonomi region yang dilakukan. Untuk analisa yang lebih bersifat makro, maka homogeneous region, planning region, dan administrative region lebih banyak digunakan. Tetapi untuk analisa yang bersifat mikro, nodal region lebih banyak digunakan. Tetapi pembagian penggunaan konsep region yang demikian tidaklah mutlak. Klasifikasi region merupakan pengelompokan wilayah menjadi bagian tertentu dengan tetap memerhatikan ciri maupun karakteristik dari wilayah tersebut. Adapun manfaat dari klasifikasi region ini, yang pertama bisa memudahkan pemerintah dalam mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. Yang kedua, bisa membantu pemerintah untuk memantau setiap perubahan maupun penyimpangan yang terjadi di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, bisa memeratakan kegiatan pembangunan di wilayah itu sehingga bisa meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni pengklasifikasian wilayah, yakni wilayah administratif. Nah, jadi menurut Piarsono dan Sahara, yang dimaksud dengan wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administratif, pemerintah, dan politik. Nah, contohnya seperti wilayah provinsi, wilayah kabupaten, wilayah desa atau kelurahan, RT RW. Nah, wilayah itu semua penting dalam pembahasan pengembangan wilayah. Dikarenakan apa? Dikarenakan dua hal berikut, yakni yang pertama, dalam melaksanakan kebijaksanaan dan juga dalam merumuskan rencana pembangunan. Karena apa? Dengan dibaginya wilayah tersebut, maka satuan pemerintahan akan lebih mudah dalam menganalisis dan juga mendapatkan data. Nah, jadi yang dimaksud dengan wilayah perencanaan di sini adalah suatu wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan ekonomi. Nah, wilayah ini dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan perubahan penting yang terjadi dalam persebaran penduduk dan juga kesempatan kerja. Nah, menurut Gleason pada 1928, wilayah perencanaan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Oke, yang pertama, cukup besar untuk mengambil keputusan investasi berskala ekonomi. Nah, kemudian yang kedua, mampu mengubah industri sendiri dengan tenaga kerja yang ada. Hal tersebut dikarenakan banyak tenaga kerja yang tertarik untuk mobile di wilayah perencanaan ini. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah punya sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan. Nah, jadi
Untuk wilayah yang tidak punya titik tumbuh itu tidak termasuk dalam kategori wilayah perencanaan ini. Oke, selanjutnya, wilayah ini menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan, kemudian mempunyai struktur ekonomi yang homogen, serta masyarakatnya punya kesadaran bersama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Homogeneous region atau wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari aspek atau kriteria yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang homogen atau relatif sama. Misalnya dalam hal ekonomi, geografi, agama, suku, dan lain sebagainya. Johnson dan Hoover mengemukakan bahwa wilayah homogen dibatasi berdasarkan keseragamannya secara internal atau internal uniformity. Homogenitas region disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah yang disebabkan oleh topografi dan kondisi alam, sedangkan faktor artifisial buatan disebabkan oleh faktor sosial seperti suku bangsa, budaya, perilaku sosial, persepsi politik, dan tingkat pendapatan. Nodal atau polarized region, atau bisa juga disebut sebagai wilayah fungsional. Jadi menurut Priarsono dan juga Sahara, wilayah yang ada ini merupakan wilayah yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan ketergantungan antar pusat atau inti dan daerah belakangnya atau yang disebut interland. Jadi tingkat keterkaitan tersebut diukur berdasarkan arus lalu lintas barang, penduduk, modal, dan juga transportasi. Jadi untuk daerah interland ini biasanya akan menjual barang-barang mentah dan juga jasa tenaga kerja kepada daerah inti. Nah, kemudian daerah inti nanti akan memproduksi dan kemudian menjual barang-barang jadi tersebut ke daerah interland. Selanjutnya yaitu planning region. Untuk contoh kasusnya yaitu klaster segitiga emas, di mana kawasan agroindustri yaitu Kabupaten Gresik bagian utara dan Kabupaten Lamongan bagian utara. Mengapa dua kota tersebut ditetapkan sebagai planning region? Karena klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial, dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Lalu mengapa disebut segitiga emas? Hal tersebut didasarkan karena arahan kawasan agroindustri Gresik sampai Lamongan dan kawasan perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sisi utara, maka klaster segitiga emas ditetapkan pada Kabupaten Tuban, Lamongan, Bojonegoro sebagai wilayah inti pengembangan klaster segitiga emas dan Kabupaten Gresik sebagai pendukung pengembangan klaster segitiga emas. Dan tujuan adanya klaster ini yaitu untuk pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, mempercepat perkembangan wilayah, dan kemajuan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antar kawasan. Selanjutnya yaitu homogeneous region. Contoh kasusnya yaitu wilayah Sidoarjo, Lamongan, dan Gresik. Dan ketiga wilayah tersebut adalah kawasan tambak. Lalu, kenapa tiga daerah tersebut disebut sebagai homogeneous region? Hal tersebut dikarenakan ketiga wilayah tersebut memiliki salah satu mata pencaharian yang sama, yaitu budidaya tambak. Adanya kesamaan mata pencaharian tersebut menjadikan ketiga wilayah tersebut saling mempengaruhi terutama pada perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk menentukan kesesuaian lahan budidaya tambak, yaitu karakteristik lahan seperti topografi, tanah, hidrologi, vegetasi, dan iklim, serta apabila dikelola secara berlebihan akan berpengaruh terhadap kemampuan penggunaan lahan. Berikutnya yaitu persamaan dari daerah tambak di Jawa Timur, yaitu Gresik, Lamongan, Tuban, dan Sidoarjo. Yang pertama yaitu mata pencaharian. Mata pencaharian dari daerah tersebut kebanyakan yaitu petani tambak. Yang kedua yaitu hasil produksi berupa hasil panen tambak yang berupa ikan bandeng dan udang. Yang ketiga yaitu iklim. Iklim pada daerah tersebut yaitu iklim tropis basah dan kering, di mana terdapat musim kemarau dan musim penghujan. Yang terakhir yaitu ada topografi. Topografi dari wilayah tersebut yaitu kondisi tata guna tanah yang cocok untuk tambak karena topografi lahannya relatif datar dan elevasinya rendah.
Selanjutnya yaitu contoh dari nodal region. Wilayah yang menjadi contoh nodal region yaitu Kota Surabaya sebagai daerah inti atau pusat dalam wilayah Gerbang Kertosusilo, yang mana dalam wilayah ini tergabung dari beberapa daerah yang terdiri dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Mengapa Kota Surabaya menjadi daerah pusatnya? Karena seperti yang kita ketahui, wilayah nodal merupakan wilayah yang mempunyai keterkaitan atau ketergantungan antara pusat dan belakangnya, atau dapat dikatakan saling melengkapi, yang mana daerah belakangnya menjual barang mentah dan jasa tenaga kerja ke daerah inti, sedangkan daerah inti atau Kota Surabaya menjual barang jadi ke daerah belakangnya atau hinterland. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.